Sobat Pekalongan, kembali lagi bersama kami, Rizka, Anissa, Brigita, Putri, dan April. Di sini kami akan membahas beberapa hal yang seru dan pastinya akan menginspirasi kalian semua. Ada yang bisa tebak gak ya? Yap, seperti yang sudah kalian lihat, di sini kami akan bahas beberapa pengusahawan sukses di Pekalongan. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak video kali ini. Yaitu pengusaha mebel Podo-Podo. Mebel Podo-Podo sendiri terletak di daerah Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan. Mebel Podo-Podo sudah berdiri sejak tahun 1998 dan didirikan oleh Bapak Sumarno. Awal mulanya mebel Podo-Podo ini dikelola oleh keluarga sendiri, yaitu ibu dari istri Bapak Sumarno. Tapi hingga saat ini sudah ada beberapa karyawan dari mebel Podo-Podo. Mebel Podo-Podo juga menawarkan berbagai mebel seperti lemari, sofa, spring bed, set meja makan, dan masih banyak lagi. Nah, nggak cuma itu teman-teman. Di sini juga dapat mengcustom sesuai dengan keinginan pembeli. Wow banget kan ya teman-teman. Omset dari Bapak Sumarno sendiri itu nggak main-main teman-teman. Sudah mencapai 2 hingga 3 digit nih. Keren banget kan? Mebel Podo-Podo ini nggak luput loh dari naik turunnya pembelian, terutama pada tahun 2020 karena adanya pandemi. Tapi Bapak Sumarno nggak hanya berhenti di situ. Bapak Sumarno terus melakukan branding dan juga terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, pesan dari Bapak Sumarno untuk anak-anak muda sekarang yang sudah memiliki ide berwirausaha, segera lakukan dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Kedua yaitu pengusaha coffee shop. Coffee shop yang kami datengin sedang rame-ramenya loh di Pekalongan. Pasti teman-teman udah pada tahu kan? Nah, kami di sini datang ke Teman Cerita. Teman Cerita sendiri terletak di daerah Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Di kafe Teman Cerita sendiri menawarkan banyak sekali makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat dan juga minumannya, terutama kopinya. Dan kami jamin deh, makanan di sini pasti enak-enak. Untuk tempatnya sendiri sangat instagramable loh, dan juga sangat nyaman untuk kita nongkrong, baik sama temen, keluarga maupun pasangan. Seru banget kan ya? Dan di Teman Cerita ini setiap malam minggunya selalu ada live musik loh. Enak banget kan untuk kita nongkrong. Nah, walaupun Teman Cerita ini baru berdiri sekitar 2 tahun, tetapi Teman Cerita ini sudah berkembang sangat pesat loh. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana cara ownernya memanajemen Teman Cerita sendiri. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, untuk awalan dari wawancara pada kesempatan kali ini mungkin bisa diawali dengan perkenalan dari Kakak. Terima kasih Mbak. Ya, kalau dari ini saya sedikit perkenalkan saya sebagai Aleng. Saya sendiri ini statusnya mungkin sebagai pemilik atau owner dari Fasilitas Green Space yang beralamat di Salam Kalau Kakak sendiri asli di sini ya Kak ya? Selir dan Pekalongan. Iya, asli Pekalongan ya. Mungkin bisa langsung diceritakan Kak dari awal mula berdirinya kafe ini, mungkin awal mula munculnya ide Kakak buat membangun usaha. Kalau dulu kenapa bikin ini tuh karena itu awalnya itu karena pandemi. Waktu itu kan saya juga mahasiswa di Semarang. Nah, di sana kan aku melihat kayak itu Balalang, banyak kafe, banyak tempat-tempat nongkrong yang berdekatan, tapi kok bisa ramai semua. Sementara waktu waktu semester 2 kenapa pandemi COVID itu kan akhirnya kan kuliah itu kan dari virtual ya, online ya. Itu waktu pulang ke rumah itu ngelihat kayak usaha-usaha kafe atau mungkin kedai kopi lah kayak gitu kan jenisnya mungkin itu di situ masih sepi, masih
bisa dibilang masih 1-2 top di Pekalongan. Nah, akhirnya muncul sebuah ide kayak terinspirasi dari maraknya kedai kopi di kota besar, tapi di Pekalongan sendiri belum ramai. Itu akhirnya tergerak, dan akhirnya juga basicnya orang-orang yang suka main, orang-orang yang suka nongkrong. Akhirnya muncul sebuah ide, kenapa nggak bikin sendiri di Pekalongan, daripada kuliahnya cuma lewat online lah, cuma gitu-gitu tau. Akhirnya bikin ini tuh dibangun tahun 2020 dan openingnya berdiri juga Oktober 2020. Jadi sekarang sudah berdiri selama 2 tahun. Oke, berarti intinya latar belakang berdirinya kafe ini itu karena kakak melihat peluang ya kak ya, ini masih sedikit tempat buat nongkrong, ya teman-teman yang membutuhkan tempat nongkrong gitu ya. Nah, dari latar belakang yang kakak jelaskan tadi, itu kan pasti ada banyak hambatan atau mungkin prosesnya panjang ya kak. Nah, dari kakak sendiri nih, ini kan bisa di-share juga ya kak ya, ilmunya sama teman-teman muda gitu. Jadi awal pembangunan bisnis itu pasti banyak kendalanya, banyak maju mundurnya gitu. Kakak bisa ceritakan hambatan yang kakak alami di awal proses mulanya DC ini gitu. Hambatan waktu membangun bisnis apa bisnisnya sudah berjalan? Berarti awal mula gitu. Awal mula berarti belum jalan. Proses membuatnya. Kalau memulai sebuah bisnis itu pasti kan apa ya, upward banget. Apalagi kembali lagi sebelumnya belum ada pengalaman yang gede lah, mungkin pengalaman yang dari hal itu tuh menjadi hambatan. Dan sebenarnya solusinya itu cuma kayak kamu mau ngapain sih, misalnya kayak kamu udah gede mau apa, kamu kalau dari aku pribadi ya, kamu udah kuliah gede, masa kamu mau minta uang orang tua terus, kan mikir kayak gitu. Akhirnya tergerak kayak bener-bener tekad yang kuat. Masih enggak ya, coba apa enggak mau. Kalaupun takut gagal kan masih ada, cuma alasannya kalau belum dicoba kenapa harus udah takut gagal gitu. Akhirnya ya udah coba dan belajar dari orang tua juga. Alhamdulillah orang tua juga basicnya bisnis juga, usaha juga. Akhirnya belajar dari orang tua, dengan support orang tua, dan support teman-teman. Akhirnya bisa kalau hambatan-hambatan ketika bisnisnya udah jalan sih banyak lah. Pastinya naik turun profit lah, atau kita cari awal dan lain-lainnya gitu sih. Jadi dorongan untuk strategi melewati hambatan itu dari diri sendiri ya pasti support sistem dari lingkungan ya kak. Iya. Nah, dari latar belakang tadi nih kak, kan pasti prosesnya panjang. Selain cerita ini aku berpikir pasti sudah memilah-milah menu yang akan disajikan ya kak. Nah, dari menu yang akan disajikan ini dari kakak ini melakukan coba dulu atau memang kakak survei ke tempat-tempat nongkrong yang kakak pernah kami gitu? Iya, untuk menu-menu sendiri sih sebenarnya perpaduan dari berbagai cara sih. Maksudnya gini, untuk membuat menu di sini itu sebenarnya bisa kayak misal aku meniru menu dari tempat lain pasti bisa, malah gampang. Sebenarnya konteks membuat macerita itu melihat apa ya, melihat pasar yang pertama kan itu. Nah, untuk menu-menu sendiri sih pastinya aku juga nyari referensi di tempat-tempat lain, teman-teman nongkrong lain, atau Pekalongan, di Semarang lah, atau mungkin waktu main ke Jogja itu kan pasti lagi nyari referensi buat menu-menu. Nah, dari referensi itu juga dipadukan dengan melihat pasar yang ada. Kalau aku sendiri sih melihatnya gini, orang Pekalongan, bahkan orang sini dikasih menu yang kayak mungkin yang bahasanya kafe yang
apa ya, kayak buah dengan harga yang 30.000 ke atas, terus tampilan yang macam-macam. Itu tuh pas kayak aneh kalau aku melihat, malah orang-orang sini pasti malah nggak tahu lah, apalagi kalau misalkan namanya dia kayak pakewi bahasanya kan, misalkan contohnya misal hashtag nanti namanya ganti apa gitu kan, itu kan orang-orang kalangan itu pasti bisa kemudian bahasanya itu bukan aku melihat orang kalangan desa, cuman memang budaya di sini tuh masih kayak gitu. Akhirnya gimana caranya aku membuat proses mereka tuh tahu dan ngerti gitu, apalagi dengan bahasa yang mereka dapat menerima, bukan kalian kayak gitu. Akhirnya dari berbagai referensi yang tak dapat, aku tuh akhirnya membuat menunya bikin simpel. Kalau kan mungkin orang-orang sini atau mungkin pasar-pasar sini yang ya wes, yang penting jajan murah, nyaman, selesai. Ya bahasanya mungkin kalau dapat menunya pasti dari uji coba dan referensi tadi, referensi dari berbagai tempat, misalnya gitu sih. Oke, berarti untuk penyajian menunya ya tetap survei lapangan ya, dari masyarakat sekitar minatnya apa, terus referensi atau kearifan budaya. Oke, tadi kan kakak sempat menyinggung hambatan mengenai naik turunnya COVID ya kak ya. Nah, dari naik turunnya COVID ini, dari kakak sendiri selaku owner, untuk manajemen keuangannya teman cerita ini bagaimana Pak? Dari 2 tahun berjalan ini kan hambatan naik turun profit itu pasti apa ya, sejeli-jeliku usaha-usaha bikin marketing atau promosi atau apapun itu naik turun profit itu pasti ada. Contoh sekarang masih musim hujan, orang itu kan nyari ya udah melakukan di rumah mager, itu kan ya tidak bisa menghalangi mereka, apa tidak bisa kayak mendorong mereka buat main sini lah atau orang gitu kan. Dan tetap untuk masalah manajemen keuangan ya, tadi pertanyaannya sebenarnya gini, kalau misalkan mas cerita ini kan kalau aku pribadi, sudut pandang pribadi, karena aku sendiri sebagai owner yang turun langsung memanage, jadi akhirnya aku ngerti semua masalah keuangan lah, atau data penjualan atau profit atau bahkan aku ngerti semua. Nah, dari aku sendiri sih masalah keuangan yang terpenting gini apa, kalau tiap hari kan penjualan pasti ada, profit itu pasti ada. Semisal pun sedikit atau mungkin turun atau masih turun, itu yang terpenting aku bisa buat operasional sama tujuan. Nah, itu aja sih. Kalau aku sih yang terpenting dari perputaran uang di sini, yang terpenting operasional tetap jalan dan karyawan juga gajinya dibayar gitu. Untuk masalah ada profit apa enggak atau dari atau malah rugi itu ya resiko bisnis sih, kembali lagi gitu. Itu aja aku. Jadi kakak intinya langsung memanajemen keuangannya sendiri. Untuk dari pemrosesan data itu manual atau kakak menggunakan mungkin software? Oh iya, sebenarnya gini, untuk masalah data penjualan ataupun itu kan kalau kita kan sistem kasir kan udah pakai aplikasi, udah pakai software, udah pakai aplikasi yang namanya Mokapos. Dari situ tuh masalah data penjualan ataupun apa sih yang terjual, terus profit gimana, terus persentase macam-macam kan, itu udah data semua. Tinggal misalkan aku setiap minggu aku analisis atau aku terima atau aku cek, kalau di sini aku pakai software. Jadi udah pakai media digital ya kak ya, sudah maju, sudah modern. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, strategi bersaing dengan kompetitor kan ya sedikit demi sedikit kita mendengar banyak di luar sana yang
kafe baru gitu Kak. Pasti kan ya ada persaingan pasar gitu. Nah dari Kakak sendiri nih untuk meminimalisir menurunnya transaksi dari customer gitu, itu strategi pemasaran dari teman cerita sendiri gimana? Gini, kompetitor atau pesaing baru kan pasti ketemu cowok gitu. Kalau aku sendiri sih dari dulu nggak pernah peduli bahasanya sih gitu, nggak pernah peduli sama kompetitor sendiri. Kalau ada mau sebanyak apapun kompetitor atau mungkin ada kompetitor malah di depan toh ya ada, di sana juga ada gitu. Aku tuh lebih fokus sama tempatku sendiri dalam artian aku lebih fokus dalam hal lain. Contoh, teman cerita udah berdiri lebih dulu, tinggal gimana caranya teman cerita jalan. Itu tuh cara caranya yang pertama kalau aku sendiri quality control produk kan bertujuan untuk kayak produk itu benar-benar dijaga bagusnya, misal rasa entah minuman atau makanan untuk selalu mendapatkan kepercayaan pelanggan. Nah, dari pelanggan itu yang sudah merasa nyaman di sini, oke lah mereka sekali dua kali mencoba tempat lain. Tapi kalau tempat yang mereka nyamani kembali lagi di tempat ini, ya menguntungkan aku kan maksudnya tetap aku yang nyamani tinggal akhirnya gimana caranya tetap menjaga kualitas kontrol, terus melayani customer dengan baik, terus juga mereka merasa nyaman di sini, mereka merasa senang. Dan juga kan di beberapa momen kan memang kita ada diskon tertentu itu kan ada buat kayak reward buat customer pastinya. Jadi kalau aku pribadi masalah kompetitor saya lebih ke peduli tapi lebih ke fokus pada perkembangan di tempat kita sendiri. Itu berarti fokus pemasaran dengan kompetitor itu menggunakan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa juga sebagai kesimpulan dari wawancara tadi. Ini kan kita di sini juga kaum muda-mudi ya, kita juga di sini sudah pasti punya ide usaha atau niat untuk berusaha, cuma kan belum realisasi, belum take action gitu. Mungkin kakak sendiri nih yang berada di generasi milenial itu bisa kasih pesan buat teman-teman muda-mudi biar siap buat take action untuk memulai usaha gitu, biar nggak mengungkapkan diri. Karena kan pasti di sini banyaknya teman-teman nggak mau mulai bisnis karena gengsi dan takut duluan. Di sini seperti istilah. Mungkin gini, selagi masih ada kesempatan, selagi ada kesempatan dan ada keinginan, ya berani ambil risiko buat teman-teman. Karena apa ya, kalau kalian udah mikir gagal di awal, ya mindset itu pasti ada. Tapi kalau kalian mikir halah bisnisnya pasti berhasil, bukan bermaksud sombong, tapi lebih ke optimis dan usaha-usaha yang sudah dilakukan itu kayak optimis lah. Karena kembali lagi nih, kalau misalkan kita sebagai entrepreneur atau mungkin sebagai perusahaan itu kan kita itu tidak diatur oleh orang. Kemudian aku main kerja itu karena aku main kerja ya aku ini kan kayak gitu. Dan pekerjaan sebagai pengusaha itu kan pekerjaan yang mulia, kayak mungkin kita juga bisa memberikan banyak manfaat bagi sekitar. Contoh, kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin kita juga bisa membantu ekonomi negara mungkin gitu kan, perputaran itu kan kita entah membayar pajak ataupun apa gitu. Jadi buat teman-teman sih, selagi ada, kalau aku bilang kan nggak semua orang kan punya kesempatan untuk berusaha atau
entrepreneur mungkin kewirausahaan gitu kan, karena mungkin ada yang orang tuanya kamu harus jadi polisi atau kamu harus jadi PNS gitu. Jadi kalau aku bilang kalau ada kesempatan ambil, karena kalau belum dilakukan ya belum tahu, dalam artian berhasil atau enggaknya usaha dulu baru kita tahu hasilnya. Jadi selagi ada kesempatan coba gitu. Jadi pesan yang kakak Ale sampaikan ini buat muda-mudi berani mengambil risiko dan memanfaatkan peluang dengan baik gitu. Oke, terima kasih Kak Ale atas